Hai, kembali lagi di channel Keluarga Nahla. Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan kita semuanya dan kita akan menjawab bersama-sama. Gelaran Piala Dunia sudah usai dan Argentina menyudahi gelar sebagai jawara dunia mengalahkan Prancis. Nah, kita tidak membahas kedua pertandingan final. Yang kita bahas adalah juara keempat, yaitu Maroko. Tahukah bahwasanya sekitar 70% pemain di skuad tim nasional Maroko adalah bukan orang asli alias imigran. Sejak dulu, timnas Maroko yang kini dilatih Halilovic itu memang cukup sering dihuni para pemain imigran. Bukan hanya itu, para pemain imigran ini bahkan pernah membela negara lain di level junior. Kebanyakan imigran yang menetap di Maroko disebabkan oleh eksodus yang dilakukan warga di Eropa Barat. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apa yang membuat warga di Eropa Barat itu khususnya bereksodus ke Maroko? Antara tahun 1965 dan 1972, perkiraan jumlah orang Maroko yang tinggal di Eropa meningkat 10 kali lipat. Hal ini, menurut buku Maroko Migration History, merupakan sebuah urbanisasi level negara. Pertumbuhan ekonomi di Eropa Barat pada tahun 1960-an menjadi faktor dan mengakibatkan permintaan terhadap tenaga kerja berketerampilan rendah tinggi. Salah satunya dari negara Afrika, yaitu Afrika Utara seperti Maroko. Situasi ekonomi di Maroko pun memburuk, menyusul dua kudeta yang gagal di tahun 1971 dan 1972. Negara ini memasuki periode ketidakstabilan dan represi politik. Akibatnya, banyak warga memutuskan untuk tinggal di Eropa. Para warga Maroko memilih aman di tempat barunya, sekaligus mendapat kehidupan yang lebih layak bagi masa depan di Eropa. Pada tahun 1998, jumlah orang keturunan Maroko di negara-negara Eropa kembali meningkat. Orang Maroko yang tinggal di Belgia, Denmark, Prancis, Italia, Belanda, dan Norwegia pun kemudian lama-kelamaan diberikan hak kewarganegaraan sebagai negara anggota Uni Eropa. Prancis merupakan negara terbesar yang di dalamnya terdapat orang-orang keturunan Maroko, kemudian diikuti oleh Spanyol, Belanda, Italia, dan Jerman. Komunitas lainnya yang lebih kecil tinggal di negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada. Jika peristiwa imigrasi ini dikaitkan dengan sepak bola, banyak pesepak bola yang berasal dari warga keturunan Maroko yang lahir di negara-negara Eropa. Bahkan mereka sempat memakai jersey negara lain selain Maroko ketika kecil, dan ketika dewasa mereka akhirnya banyak terpanggil guna membela tanah nenek moyang mereka, yaitu Maroko. Pemain diaspora di Maroko mungkin merupakan fenomena menarik jika kita telusuri nama-nama yang ada di skuad timnas Maroko dalam beberapa tahun belakangan ini. Sebagai contoh, pada Piala Dunia tahun 2018 di Rusia, Maroko memiliki hampir 17 orang yang lahir di luar Maroko. Beberapa pemain tersebut lebih memilih negara orang tua dan buyut ketimbang negara yang telah lama mereka sebut tanah kelahiran. Contohnya adalah Mehdi Benatia, pemain yang pernah merumput di Juventus ini memilih Maroko daripada Prancis tempat dia dilahirkan. Lalu, bek sayap Achraf Hakimi lahir dan besar di Spanyol. Pencetak gol terbanyak Maroko ketika itu, Hakim Ziyech, juga lahir di Belanda. Begitu juga striker Maroko, Mimoun Mahi, yang sempat ditawari Ruud Gullit membela timnas Belanda. Ziyech dan Mahi bahkan sempat membela timnas junior Belanda. Hal menarik lainnya datang dari Hervé Renard, pelatih timnas Maroko asal Prancis pada Piala Dunia 2018 yang mengaku cukup kerepotan dalam sesi latihan. Pasalnya, para pemain bicara dengan bahasa ibu berbeda-beda, Prancis, Spanyol, Belanda, Jerman, serta Arab. Ada tangan warga negara Jerman, Mark Ward, dalam pembentukan timnas Maroko yang campur aduk itu, persis ketika ia dituntut jadi direktur teknis oleh Federasi Sepak Bola Maroko pada 2016 lalu. Saat diperkenalkan ke wartawan, ia memang sudah menjanjikan membawa para diaspora tersebut. Kami telah mengadakan camp pelatihan yang telah memasukkan anak-anak muda para diaspora yang tinggal di Spanyol, Italia, Belanda, Jerman, dan Prancis. Mereka memenuhi syarat melalui orang tua atau kakek nenek mereka. Reuters ketika melaporkan bahwa keberadaan pemain diaspora di timnas Maroko memunculkan isu nasionalisme, khususnya yang berkaitan dengan negara asal pemain itu lahir. Sebagai contoh, ketika pemain-pemain kelahiran Belanda yang terpilih untuk bermain bagi Maroko dituding sebagai suatu bentuk pengkhianatan. Kelima pemain yang dicap oleh masyarakat Belanda ketika itu adalah Mark Boussofa, Karim El Ahmadi, Hakim Ziyech, serta dua bersaudara Nordin Amrabat dan Sofyan Amrabat. Di Belanda, pemain-pemain itu berulang kali mendapatkan tindakan cemoohan.
Hal itu menyusul kampanye isu rasis yang ditunjukkan kepada warga minoritas Maroko yang tengah merebak. Bahkan saat itu muncul isu yang menggambarkan orang Maroko di Belanda sebagai sampah. Tidak hanya di Eropa, pemain Maroko juga ada yang lahir di Amerika, tepatnya di Kanada. Orang itu adalah Yassine Bounou, kiper timnas Maroko. Bounou lahir di Kanada dan datang ke Maroko ketika ia masih muda. Dia memulai debutnya dengan tim senior Maroko pada tahun 2012. Kemudian yang banyak dikenal di Spanyol yaitu Munir El Haddadi yang pernah jadi penggawa Barcelona. Lahir di Spanyol dari keluarga Maroko dan membangun karirnya di Spanyol. Akan tapi akhirnya dia memutuskan bermain untuk negara nenek moyangnya. Seperti Munir, pemain PSG Achraf Hakimi pun juga punya cerita serupa. Pemain kelahiran Prancis juga banyak yang akhirnya membela timnas Maroko. Ketika itu seperti Khalid Boutaib, Mehdi Benatia, Romain Saiz, Younes Belhanda, Faisal Fajer, Youssef Aid Bennesser, dan Amin Harit. Pada tahun 2021, timnas Maroko kembali diperkuat para pemain diaspora. Kemudian Piala Afrika 2021 menjadi panggung berikutnya bagi para pemain diaspora Maroko sebagai bukti kecintaannya akan tanah leluhur mereka. Skuad Maroko di Piala Afrika 2021 kali ini berjumlah 28 orang. Anak asuh Halil Lozik dihuni oleh sebagai besar pemain kelahiran non-Maroko. Total dari 18 pemain skuad Maroko kali ini lahir di luar Maroko dan hanya 10 orang yang asli dan lahir di Maroko. Para pemain diaspora di skuad Maroko Piala Afrika 2021 kali ini yang berasal dari Prancis ada 5 orang, yakni Romain Saiz, Sofiane El Kouch, Imran Louza, Faisal Fajer, dan Sofiane Boufal. Dari Belanda ada 4 orang, yakni Sofan El Karoni, Sofiane Amrabat, Zakaria Aboukal, dan Tariq Tissoudali. Dari Belgia juga ada 4, yakni Sami Memai, Lias Khair, Selim Amalah, dan Rian Mai. Dari Spanyol ada 3 orang diaspora, yakni Munir Muhammadi, Achraf Hakimi, dan Munir El Haddadi. Sedangkan kelahiran Jerman dan Kanada masing-masing ada 1 pemain, yaitu Aymen Barkok yang lahir di Jerman dan Yassine Bounou yang lahir di Kanada. Nah, itulah informasinya, dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share apabila informasi ini bermanfaat.